Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, anak-anak semua, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Salawat beriringan dengan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu akhlak, marilah kita berdoa. Untuk anak-anak semua, tolong duduknya dirapikan, anak-anak semua, duduknya dirapikan. Tangannya nak biasakan seperti ini. Coba dipraktekkan dulu. Kepada ketuanya, coba pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu absen ya. Sajaratul Tanujah hadir. Yohana Febriana hadir Bu. Mawar Indah hadir Bu. Sabarudin hadir Bu. Mulda hadir Bu. Fajrul Muldi hadir Bu. Elvia hadir Bu. Indah Firamadia hadir Bu. Anggi Joy Angelia Bu. Manda hadir Bu. Siapa kawan yang tidak hadir? Sabrina Bu. Sabrina Bu. Sabrina sama Subhan ya? Apa alasannya? Nak jangan pergi. Sabrina, Sabrina Bu. Subhan gak ada kabar. Oh, ya ini. Coba sini dulu nak. Kenapa terlambat? Oh, nak sebentar ada masalah. Oh, lagi ini, mulai tugas ya. Bangun jam berapa? Nak ada sholat subuh? Nah, besok kan sedisiplinnya kita terpulang tempat. Sudah bisa kita mulai anak-anak semua? Kita sebelumnya sudah masuk, sudah pernah belajar sebelumnya tentang percaya, yaitu tentang iman kepada Allah. Kemarin itu kita sudah belajar iman kepada Allah. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu iman kepada qadar dan qadar. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu iman. Ya, jadi iman itu adalah suatu kepercayaan. Ada kisah seorang anak laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Iman itu seperti apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari kita Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qadar dan qadar. Kemarin ibu bilang rukun iman ada
Jadi pertanyaannya, siapa tahu apa itu zaman azali? Zaman azali. Iya, sebelum zaman azali. Azali. Iya, Azali. azali. Zaman dulu. Zaman dulu. Zaman ada sebelum kita lahir, Bu. Ya, zaman azali itu adalah sebelum kita ada, sebelum kita. Jadi ketetapan dan ketentuan yang sudah ada sebelum adanya diciptakan langit dan bumi dan seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Kemudian kadar itu adalah takdir. Kadar ini identik dengan takdir, dan kadar ini terbagi menjadi dua, yaitu kadar takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi coba ada berapa tadinya? Ada dua. Pertama Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa tadi Jah? Takdir mubram dan takdir mu'allaq. mu'allaq. Apa Sabarudin? Mu'allaq. Oh, ingat ya, yang penting jangan dulu kau ini jangan nulis. Nah, perhatikan dulu ibu. Nanti kalau ibu suruh tulis, Nanti lupa, Bu. nanti ibu kasih materinya kepada gurunya kan ada. Bisa mudah ya. Jadi takdir mubram ini adalah takdir yang tak mungkin berubah, dan takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa kita ubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar. Nah, contoh dari takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi contohnya takdir mubram, yaitu yang pertama adalah kematian, rezeki, jodoh. Siapa yang tahu lagi contohnya? Lano, Ya, Bu. apa contoh dari takdir mubram Tahu bangun siang. yang tidak bisa dirubah? Fazrul? Ini Bu, nggak tahu. Bangun siang mungkin ada sih. Ini tadi kan keadaan dan keadaan itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir, sebelum ada diciptakannya muka bumi di dunia ini. Jadi baik dia suatu kematian, suatu takdir, dan suatu, misalnya kita diciptakan dari orang miskin, dilahirkan dari orang yang miskin, mungkin kita cita-cita kita mungkin nanti kita sebagai guru atau kita sebagai siswi gitu kan. Itu adalah takdir yang sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Jadi takdir mubram itu seperti kamu adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini jenis kelaminnya sudah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya. Apakah bisa dirubah? Apakah bisa dirubah? Operasi Bu. Tapi ketika dia dirubah, apakah dia berubah menjadi perempuan? Tidak. Pada hakikatnya dia tetaplah seorang laki-laki. Itu merupakan takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian perempuan, jenis kelaminnya perempuan, apakah bisa menjadi laki-laki? Tidak. Walaupun dia merubah, akan tidak bisa berubah karena hakikatnya tetap sebagai perempuan. Bisa dipahami? Kemudian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu yang bisa dirubah. Contohnya, Mawar cita-citanya apa? Mawar cita-citanya apa? Pengusaha nggak, Bu? Pengusaha. Apakah kita pengusaha hanya sekedar berdiam diri? Apakah kita harus berleha-leha? Ketika Mawar ingin menjadi pengusaha, jadi apa yang harus Mawar lakukan? Usaha, Bu. Usaha. Kemudian belajar. Usaha ini termasuk dari belajar. Jangan lupa berdoa, ikhtiar, tawakal, dan bersyukur. Jadi kalau kita sudah
bisa. Jadi kita tidak berputus asa. Ketika kita ingin menjadi orang kaya, ya kita berusaha, kita berdoa. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, ya begitu juga gitu. Kita mengubahnya dengan usaha kita, dengan doa kita. Kemudian takdir murah itu harus kita nggak boleh. Ya Allah, kenapa aku diciptakan ini jadi seorang laki-laki? Aku sukanya menjadi perempuan, aku enaknya jadi perempuan. Itu namanya tidak bersyukur, nggak bersyukur. Jadi kita harus percayakan kepada Allah, percayakan kepada takdir Allah. Kita diciptakan menjadi orang laki-laki, seorang perempuan itu sudah ada ketetapan dari Allah dan ada tujuannya pasti. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Paham? Ketika kita sudah memahami apa itu qadar dan qadar, kita akan tenang, kita akan sabar. Itu menghadapinya, kita bersyukur. Paham kan? Ketika kita takdir mubram tadi, kematian takdir mubram, apakah ada yang bisa menerka kapan kematian kita? Tidak. Itu sudah ditentukan seperti ini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya mati menghadap Ilahi. Apa yang dicari tak ada yang berarti. Coba sama-sama anak semua. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya mati menghadap Ilahi. Apa yang dicari di dunia ini gak ada yang berarti. Kenapa? Kenapa kita ada surga dan neraka? Karena memang dunia ini bukanlah tempat yang adil. Makanya ada akhirat, ada surga. Karena surgalah seadil-adilnya tempat. Makanya diciptakan adanya surga. Kalau memang dunia ini adil, surga nggak akan diciptakan yang namanya akhirat. Surga nggak akan. Gitu. Jadi dipahami anak-anak. Ya ibu. Ya Bu. Kemudian fungsi dari manfaat beriman kepada Allah yaitu mendorong kemajuan dan kemakmuran. Ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita yakin pada diri kita bahwa Allah itu bisa mengubah takdir kita, bisa mengubah takdir kita menjadi lebih baik. Jadi ketika kita yakin, ada yakin, oh saya mau sukses, saya belajar, berusaha, berdoa, itu orang akan kemajuan, akan makmur. Itulah fungsinya. Yang kedua itu adalah menghindarkan sifat sombong. Kenapa sifat sombong? Karena kita sudah menyadari ketetapan dari Allah. Kalau kesuksesan itu harus dengan usaha. Kesuksesan itu bukan milik kita, kekayaan itu bukan milik kita. Takdir. Ketika kita orang kaya nih, kita sombong. Ketika kita sombong, seketika Allah memberikan musibah kepada kita jatuh miskin. Makanya kita tidak boleh sombong. Itu fungsinya. Kemudian melatih husnuzon kepada Allah. Segala yang ditetapkan kepada Allah, rencana apa yang diberikan kepada Allah kepada kita itu baik, buruknya itu adalah berupa teguran. Ketika kita dapat musibah, kita teguran kepada Allah. Kita jangan mengeluh, kita jangan putus asa. Kemudian meningkatkan iman kepada Allah, memberikan keseimbangan jiwa, merasa tenang. Kita akan merasa tenang. Anak-anak semua udah merasa tenang tidak sekarang? Kalian belajar kenapa? Kalian yakin nggak akan kepada Allah? Kalau kalian yakin nggak kalian akan menjadi sukses, makanya kalian mau belajar pada saat ini? Yakin Bu? Yakin. Elvi yakin jadi orang sukses?
tujuannya itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lupa dari iman tadi, kalau kita memang anak-anak semua, ini juga pelajaran bagi ibu, kalau kita beriman kepada yang enam tadi, maka kita akan tenang. Kemudian harus beriman kepada qadar dan takdir, karena kita hidup di dunia ini tidak kekal, ada ujian-ujiannya dalam hidup kita ini. Jadi kita harus bisa menyesuaikan suasananya. Baik, mungkin dari sini ada yang anak-anak ingin bertanyakan. Allah itu seperti apa tuh? Gimana? Allah itu seperti apa itu? Allah. Allah itu lebih dekat dari kita. Nggak ada yang bisa mengisyarahkan bagaimana bentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertanya, ada orang bilang tadi nggak usah terlalu mendalami tentang Allah itu. Kalau kita mendalami tentang Allah itu, kita bisa gila. Kalian tahu kenapa ada orang gila? Karena itu Bu, dia terlalu mendalami. Bukan hanya itu. Kenapa nggak orang bisa gila? Orang gila itu orang gila bunuh diri. Stres ya Bu. Orang gila bunuh diri itu termasuk orang yang nggak beriman tidak? Iya. Iya. Bagi contohnya orang yang bunuh diri. Kalau dia beriman kepada Allah, apapun yang terjadi pada dirinya, masalah apapun dihadapi oleh dirinya, ketika dia beriman kepada yang enam tadi, otomatis dia tidak akan melakukan bunuh diri. Karena dia yakin seburuk-buruknya manusia, pasti Allah berikan jalan. Tapi ketika dia tidak ada iman, ya otomatis dia akan bunuh diri. Karena ketika dia merasa, aku udah gak ada gunanya lagi di dunia ini, hidupku gak ada fungsinya lagi di dunia ini, ya otomatis dia bunuh diri, putus asa. Itu orang yang tidak beriman. Orang gila stres ya kan? Orang gila itu kenapa? Hanya masalah hidupnya ini. Tapi kenapa? Mungkin orang itu bisa jadi udah dia tidak mengimani itu Allah, sholat lagi, itu penyebabnya juga. Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang baik, nggak mau jadi orang gila ataupun orang salah satu orang yang bunuh diri, itu ya beriman kepada Allah. Paham? Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Jadi itu ibu kasih tugas ya anak-anak ya. Kalau ini kita tanya, ibu kasih danternya. Tadi kan ibu udah jelasin, ini danternya ibu kasih beberapa menit ya, ibu bacakan. Buka bukunya nah. Dikte. Ya, ibu dikte saja. Karena kalau ibu lagi berbicara nggak didengarin, nanti anak-anak ibu nggak paham. Yang pertama, Mulki, sabar, bukunya dibuka. Ya Bu. Buka dari tadi nih Bu. Tapi Ibu. Ya, pada adalah ketentuan, ketetapan, ukuran atau takaran. Kada adalah ketetapan, ketentuan, ukuran yang ditulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Sudah. Yang kedua, qadar. Qadar adalah identik dengan takdir. Qadar adalah ketetapan atau keputusan yang sudah diwujudkan, atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa. Yaitu qadar dan qadiran, segala ciptaannya baik berupa takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ya, contoh qadar. Contoh qadar terbagi dua. Ya, yaitu takdir mubram dan mu'allaq, atau qadar mubram dan qadar mu'allaq. Gimana? Katakan. Takdir mubram contohnya itu seperti kematian,
rezeki. Nah, kemudian takdir mu'allaq seperti cita-cita kita. Kemudian kesuksesan. Saya coba. Udah, sampai itu aja dulu poinnya. Tugasnya itu adalah ya kita sekarang nggak menggunakan tugas lagi ya karena udah kurikulum merdeka. Nggak ada lagi yang ditanyakan kan? Tidak perlu. Yaudah sekarang duduknya rapi, kita biasakan duduk yang baik. Ya sekarang duduk yang baik. Fajrul, Ya, Bu. kan mau duduk yang bagus nah. Sudah, Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian Ibu. Jika anak-anak Ibu kurang mengerti, bisa kita tanyakan di pembahasan minggu depan karena setiap minggunya itu kita akan mengulang materi yang lalu. Mungkin hanya ini yang saya Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq.